Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sehat? Senang sekali saya Arima Noprianto bisa hadir kembali di video hari ini. Nah, seperti biasa di channelnya Jedo Power Official, kita akan ngobrolin informasi seputar kesehatan. Nah, hari ini kita akan ngobrolin tentang hipertensi ya, atau darah tinggi. Nah, seperti apa bahayanya darah tinggi dan hipertensi itu? Untuk itu tetap pantengin video kita hari ini ya. Nah, untuk menjawab itu semua, seperti biasa, di sebelah saya sudah ada seorang praktisi kesehatan, Ibu Yohan. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah baik, Mas Ari. Alhamdulillah baik. Kita akan ngomongin tentang masalah penyakit yang sering banget, Ibu, dialami sama masyarakat Indonesia, ya, khususnya betul. mereka yang sudah lanjut usia ya, karena ini sering banget dialami sama mereka ya, iya. yaitu hipertensi. Nah, buat teman-teman yang mungkin punya masalah dengan hipertensi atau penyakit darah tinggi, kudu dan wajib nih nonton video berikut ini. Tapi sebelum kita mulai, buat teman-teman jangan lupa subscribe dan like video kami, dan kalau misalkan mungkin mau mendapatkan update terbaru dari video kami, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau misalkan punya pertanyaan seputar masalah kesehatan atau masalah tentang materi yang akan kita bahas hari ini, tulis saja di kolom komentar, nanti kita akan bantu jawab dengan praktisi kesehatan Ibu Yohan ya, Bu ya. Nah, kalau misalkan dari kacamata medis nih Bu ya, sebenarnya hipertensi itu adalah suatu penyakit yang seperti apa sih gitu kan? Karena mungkin banyak nih masyarakat Indonesia yang sudah mengalami tapi tidak tahu nih secara detail mengenai hipertensi kalau misalkan dilihat dari kacamata medis gitu. Iya, jadi hipertensi ini suatu kondisi di mana tekanan darah menjadi tinggi karena adanya gangguan pada pembuluh darah. Gitu, ditandai dengan tekanan darah mencapai 140/90 mmHg. Oh, gitu. 140/90 ya. Dan lebih parahnya lagi jika tekanan darah sudah mencapai 180/120 mmHg. 180/120. Iya, betul. Dengan pemeriksaan, 2 kali pemeriksaan dalam waktu yang berbeda. Gitu. Oh, oke. Kalau misalkan itu ada 2 kali pemeriksaan ya? Iya, dalam 2 kali pemeriksaan dan dalam waktu yang berbeda juga gitu. Jadi jika pemeriksaan 2 kali itu dengan waktu yang berbeda, tingginya masih segitu, berarti itu dikatakan hipertensi. Oh, karena sudah pasti ya, karena melakukan pemeriksaan secara 2 kali gitu. Nah, berarti sebenarnya hipertensi ini membahayakan nyawa apa tidak nih, Bu? Iya, betul. Jadi kan tekanan darah ini diibaratkan sebagai kekuatan yang diberikan oleh sirkulasi darah terhadap dinding arteri tubuh, yaitu pembuluh darah utama yang berada di tubuh gitu ya. Nah, besarnya tekanan darah ini tergantung dari resistensi pembuluh darah dan seberapa kerasnya jantung kita bekerja gitu. Jadi semakin banyak darah yang dipompa, itu maka arteri kita semakin menyempit dan itu akan menimbulkan tekanan darah yang menjadi tinggi gitu. Nah, hal itu menyebabkan nutrisi dan oksigen yang dibawa oleh darah menjadi terhambat sampainya ke organ ataupun jaringan yang membutuhkannya gitu. Oke, karena terhambat ya. Iya, betul, dan mengakibatkan komplikasi yang bisa membahayakan nyawa dan juga meningkatkan risiko terkena stroke, jantung, bahkan hingga kematian. Nah, berarti sebenarnya adalah hipertensi itu pemicu awal ya dari penyakit-penyakit yang lebih serius ya, Bu ya. Seperti jantung, stroke, atau mungkin kolesterol. Iya, betul. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih menganggap remeh penyakit hipertensi, itu mungkin bisa mulai minimal melakukan pengecekan ya, Bu ya. Iya, betul. Untuk mengetahui kadar tekanan darah tinggi teman-teman semua. Nah, ini satu pertanyaan yang mungkin masih menjadi mitos dan fakta nih, Bu. Ini khususnya juga pertanyaan yang mungkin ingin saya ajukan gitu kan. Betul. Nah, saya kan penikmat kopi gitu kan. Banyak yang menganggap bahwa penikmat kopi itu punya resiko lebih besar untuk terkena yang namanya penyakit hipertensi. Nah, itu betul atau salah tuh? Itu fakta ya. Oh, itu fakta ya? Bener, waduh. Iya, jadi kafein yang terkandung dalam kopi itu dapat peningkatan tekanan darah gitu dalam jangka yang pendek gitu. Oke. Ya, jadi kafein ini bisa memblokir hormon yang dapat menjaga arteri menjadi melebar. Selain itu juga kafein ini dapat menyebabkan kelenjar adrenalin mengeluarkan adrenalin lebih banyak. Gitu, dan itu yang menyebabkan tingginya tekanan darah gitu. Terutama untuk orang-orang ya yang suka minum kopinya secara berlebihan ya, itu dia akan meningkatkan resiko terkena hipertensi karena ketika orang minum kopi terlalu sering gitu, itu tekanan darahnya lebih tinggi daripada orang yang tidak minum kopi gitu. Berarti sebenarnya si kandungan kafeinnya itu yang dapat meningkatkan resiko terkena yang namanya hipertensi. Berarti kalau misalkan darah rendah minum kopi nggak apa-apa ya? Nggak gitu juga sih. Nggak gitu juga ya. Itu pembelaan saya aja teman-teman. Nah, itu yang paling penting teman-teman, yang mungkin sekali 2 kali nggak apa-apa ya, Bu ya? Atau mungkin jangan jadikan sesuatu yang sifatnya berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan juga nggak bagus juga teman-teman. Nah, ini juga penyakit darah tinggi atau hipertensi juga sering dikaitkan dengan kebanyakan makan garam gitu kan.
kalau misalkan kadang kita lagi makan terus terlalu asin, itu mungkin katanya bisa meningkatkan yang namanya kadar tekanan darah tinggi lebih tinggi lagi gitu kan. Nah, untuk beberapa orang mungkin kadang menghindari yang namanya makan makanan garam, makan makanan asin gitu. Nah, apakah mereka yang menghindari makanan-makanan asin itu punya resiko lebih kecil untuk terkena hipertensi? Nah, ya memang garam ini dapat memicu peningkatan tekanan darah gitu. Nah, maka mungkin banyak orang yang menghindari memakannya garam ini agar tidak terkena hipertensi gitu ya, atau tidak terkena tekanan darah tinggi gitu. Nah, sebenarnya bukan hanya garam aja, karena makanan sehari-hari yang kita konsumsi seperti kayak saus gitu ya, bumbu instan ataupun makanan kaleng itu juga sebenarnya terdapat garam di dalamnya gitu. Jadi kita harus batasi juga, jangan kita nggak makan garam tapi kita makan bumbu-bumbu instan itu juga gitu. Memang sebaiknya harus dibatasi konsumsinya gitu untuk mencegah hipertensi ini. Jadi sebenarnya garam itu benar ya dapat meningkatkan hipertensi ya? Iya, dapat memicu peningkatan tekanan darah. Cuman bukan datang dari garamnya aja teman-teman. Kadang kita makan yang asin pun juga itu udah termasuk makan garam ya. Betul. Jadi bukan garamnya yang disalahin ya, rasa si asinnya itu ya mungkin yang bakal memicu tekanan darah tinggi. Nah, kalau misalkan ada dikatakan bahwa hipertensi ini adalah penyakit yang diturunkan gitu kan, penyakit yang memang datang dari keturunan biasanya, atau mungkin seringnya disebut seperti itu. Nah, itu benar gak tuh Bu? Iya betul, jadi faktor keturunan ini menjadi salah satu penyebabnya terkena hipertensi. Jadi ketika kedua orang tuanya terkena hipertensi, maka 45% anaknya atau keturunannya itu akan mengalami hal yang sama. 45% gitu. Ya? Iya betul. Oke, itu teman-teman. Mungkin kalau teman-teman tidak ingin menurunkan kadar hipertensinya ke anak cucunya, ya ubah pola hidupnya dari sekarang ya. Betul. Kalau mungkin yang misalkan sudah terkena dari orang tuanya, ya bisa diubah pola hidupnya Bu ya, dan mengurangi yang namanya hipertensi itu sendiri. Nah, kalau misalkan dikatakan bahwa hipertensi ini adalah penyakitnya orang tua atau sering dialami sama orang tua ya. Nah, itu sebenarnya benar atau kita yang muda ini juga punya peluang untuk mendapatkan atau bisa menderita hipertensi nih Bu? Iya, jadi sebenarnya siapapun bisa terkena ya, gitu. Tetapi memang mungkin untuk saat ini kasusnya lebih banyak orang tua gitu ya. Tetapi sebenarnya jika orang tua semasa mudanya menjalani pola hidup yang sehat, itu bisa jadi tidak terkena juga gitu. Karena memang kalau misalnya sudah di umur 55 sampai 65 tahun itu seseorang akan lebih beresiko terkena hipertensi gitu. Makanya kenapa lebih banyak orang tua yang terkena gitu. Karena di atas 55 sampai 65 tahun itu resikonya lebih tinggi. Nah, itu teman-teman. Jadi sebenarnya meskipun dikatakan bahwa hipertensi bisa 45%-nya adalah faktor keturunan, tapi kunci dari kesehatan teman-teman sendiri itu ada di tangan teman-temannya sendiri ya Bu ya. Iya, betul. Dengan menjalankan dan melakukan pola hidup yang lebih sehat agar bisa semakin memperkecil tuh potensi yang namanya hipertensi dari 45 mungkin ke 0% ya. Jadi teman-teman meskipun punya keturunan yang namanya hipertensi dari kedua orang tua, ya bisa dicegah atau bisa dihindari gitu ya. Nah, sebenarnya berarti apa nih yang menjadi penyebab dari munculnya hipertensi Bu? Teman-teman mungkin biar tahu nih kira-kira kadang-kadang mungkin bisa saja aktivitas yang biasa mereka lakukan itu sebenarnya adalah pemicu dari hipertensi itu sendiri gitu. Iya, jadi seperti yang sudah kita singgung tadi ya. Ya memang yang pertama usia ya. Jadi seiring bertambahnya usia, maka seseorang akan lebih beresiko terkenanya hipertensi ini gitu. Terutama orang yang sudah berusia 55 sampai 65 tahun ke atas. Iya, yang kedua tadi faktor keturunan ya. Jadi memang jika ada riwayat keluarga yang memiliki hipertensi, maka tidak menutup kemungkinan akan mengalami hipertensi juga gitu. Selanjutnya ada konsumsi. Jadi konsumsi makanan yang tinggi lemak, tinggi garam, dan kafein tadi juga itu dapat menyebabkan hipertensi juga gitu. Terus juga kurangnya makan buah dan sayur gitu ya, konsumsi buah dan sayur. Terus juga jarang olahraga dan kebiasaan merokok dan minuman beralkohol itu juga dapat mempengaruhi gitu. Nah, kalau misalkan seseorang sudah terkena yang namanya hipertensi atau kadar tekanan darahnya sudah di atas normal nih, kira-kira apa yang mungkin bisa dilakukan untuk minimal menormalkan kembali lah kadar tekanan darahnya tersebut. Iya, jadi ketika tiba-tiba pas ngecek itu tekanan darahnya sudah tinggi gitu, ataupun merasakan gejala-gejala hipertensi, itu yang paling pertama itu mendatangi fasilitas kesehatan. Gitu, seperti klinik, puskesmas ataupun rumah sakit gitu ya. Itu untuk mendapatkan penanganan ataupun pengobatan gitu. Karena hipertensi ini pengobatannya jangka panjang, bahkan bisa sampai seumur hidup. Gitu. Maka dari itu kalau misalnya udah terkena nih ya,
itu kita nggak boleh putus pengobatannya, walaupun kadar darah kita sudah normal, itu tetap nggak boleh putus. Jadi harus tetap konsultasi ke dokter gitu ya. Nah selain itu juga bisa menggunakan alat-alat terapi kesehatan untuk mengoptimalkan pengobatannya gitu. Ya jadi alat terapi ini nggak bisa jadi pengganti pengobatannya gitu ya, tapi untuk menunjang kesehatannya dan mengoptimalkan pengobatannya. Gitu. Oke itu teman-teman ya. Kalau misalkan sudah terkena hipertensi ya bisa langsung konsultasikan ke dokter. Nanti disarankan untuk mungkin beberapa obat yang harus diminum gitu kan. Nah kalau teman-teman mungkin punya alat penunjang alat terapi yang dapat menunjang untuk menormalkan kembali yang namanya tekanan darah atau hipertensi, bisa tuh dipakai. Nah salah satu rekomendasi yang mungkin bisa teman-teman pakai untuk menormalkan kembali yang namanya tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah dengan menggunakan Jedo Power Laser, yaitu berupa alat terapi yang dipakai di area pergelangan tangan kiri, yaitu alat terapi yang dapat memancarkan laser dengan intensitas yang rendah 650 nanometer. Nah, kunci rahasia dari manfaat Jedo Power Laser ini adalah 10 titik terapi yang ada di baliknya ya. Masing-masing titik ini memiliki manfaat dan nama yang berbeda-beda. Ada 4 titik yang namanya arteri radial, ada 4 titik yang namanya arteri ulnar, ada 1 terapi Darling dan 1 terapi Neuguan, dimana pada saat dipakai di area pergelangan tangan kiri dan lasernya menyinari area tangan pergelangan kiri, ini bagus untuk yang namanya melebarkan pembuluh darah penyebab dari yang namanya hipertensi ya. Kalau tadi kan dikatakan Ibu Yuan bahwa salah satu penyebab hipertensi adalah menyempitnya ya Bu ya, pembuluh darah akibat yang namanya mungkin faktor usia atau pola makan atau pola hidup yang mungkin dapat memicu atau mengarah ke penyempitan yang namanya arteri pembuluh darah. Nah selain memperlebar pembuluh darah, Jedo Power Laser ini juga bagus untuk yang namanya merontokkan plak atau kolesterol yang menempel pada pembuluh darah, kemudian memisahkan sel darah yang menggumpal atau menempel, dan yang paling penting adalah memecahkan lemak yang membungkus sel. Nah itu mungkin salah satu penyebab yang namanya hipertensi ya, entah itu penyempitan pembuluh darah atau adanya plak ya Bu ya, penyebab hipertensi ya. Nah buat yang penasaran dengan Jedo Power Laser ini, teman-teman bisa langsung dapatkan dengan klik link yang sudah kami sertakan di deskripsi, dan itu lengkap ya. Mau tanya-tanya terlebih dahulu atau mungkin mau langsung beli, langsung klik link yang sudah kami sertakan di deskripsi. Nah berarti sebenarnya intinya adalah kualitas darah ya Bu ya. Kualitas darah ini menentukan tingkat atau tekanan darah tinggi teman-teman sendiri. Nah ada tips mungkin yang bisa teman-teman lakukan untuk melancarkan sirkulasi darahnya tersebut Bu? Ya untuk melancarkan sirkulasi darah itu kita harus pola yang sehat ya, pola hidup. Kita harus menerapkan pola hidup yang sehat gitu, seperti makanan yang bergizi dan bernutrisi, terus juga perbanyak olahraga gitu ya. Harus kita rutinkan, jangan sekali kita olahraga terus durasi waktunya yang lama gitu, tapi kita harus sebentar tapi sering gitu ya, kita rutinkan. Terus juga minum air putih ya, perbanyak konsumsi minum air putih gitu. Terus nah untuk melancarkan peredaran darah, kita juga bisa memanfaatkan sinar matahari pagi gitu, jadi berjemur gitu. Selain berolahraga, kita juga bisa untuk berjemur. Oke, itu teman-teman, kualitas darah itu menentukan yang namanya kualitas hidup, karena beberapa penyakit yang berbahaya, salah satunya hipertensi tadi datang dari kualitas darah yang buruk. Tekanan darah menjadi tinggi akibat darahnya kental atau pembuluh darahnya menyempit atau adanya plak pada pembuluh darah, sehingga tekanan darahnya menjadi sangat-sangat tinggi gitu ya. Oke, itu dia informasi mengenai hipertensi yang sudah kita bahas hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang menyaksikan video ini. Jangan lupa kalau misalkan suka, like video ini atau nyalakan lonceng notifikasinya untuk dapat update terbaru dari video-video terbaru kami. Dan buat teman-teman yang mungkin punya pertanyaan seputar masalah hipertensi atau masalah-masalah lain, bisa langsung tulis di kolom komentar, nanti kita akan bantu jawab. Sampai ketemu di video-video selanjutnya dengan tema dan topik lain. Saya Ariman Novrianto pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.